nazar adalah mewajibkan, bukan kewajiban. Beda ibu ya. Mewajibkan. Berarti kalau kata mewajibkan dan diwajibkan, apa perbedaannya? Kalau mewajibkan berarti kita. Kalau diwajibkan berarti dari sesuatu atau dari seseorang. Di sini dia katakan nazar adalah mewajibkan kepada diri sendiri sebagai bentuk sebuah ibadah yang pada dasarnya tidak wajib dengan menggunakan lafaz yang menunjukkan hal itu. Contoh, kalau nanti anak saya perempuan ini tahun ini dilamar, oke, maka saya akan buat begini. Ternyata tahun itu terkabul. Bisa dipahami ibu? Terkabul. Berarti apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah apa yang menjadi nazar tadi. Kalau seandainya nanti saya punya anak lulus ujian masuk perguruan tinggi negeri tahun ini, saya akan kasih makan anak fakir. Anak fakir. Nah, anak fakir di Bitung ini ada berapa banyak? Kalau ibu menyebutkan kata anak fakir, berarti ibu telah mewajibkan satu kota Bitung yang fakir wajib dikasih makan. Maka harus disebutkan jumlahnya. Bisa dipaham bu? Seandainya anak saya lulus UMPTN, apakah istilahnya sekarang? AMPK ya. Kalau kita dulu UMPTN, ujian masuk perguruan tinggi negeri. Sekarang semua dirubah. BTM jadi DKM, UMPTN jadi apa? STBM. Tahu kalau tahun depan lagi apa namanya? Kalau seandainya anak saya lulus masuk perguruan tinggi negeri tahun ini, saya akan beri makan 30 orang anak fakir. Maka 30 itu jadi syarat. Ustadz, bagaimana seandainya nazar itu saya katakan tahun ini, ternyata dia nanti lolos tahun berikut, maka dia menjadi sesuatu yang tidak wajib lagi, karena ibu menyebutkan waktu dan jumlah. Jadi perhatikan itu. Tapi kalau ibu bilang seandainya anak saya lulus masuk perguruan tinggi, saya akan kasih makan 30 orang anak fakir, berarti mau tahun ini, tahun depan, yang penting lulus. Jadi hati-hati mengucapkan nazar. Namanya itu nazar bersyarat. Jadi ada dua bentuk nazar. Nazar bersyarat dan nazar tidak bersyarat. Mari kita lihat. Nazar adalah ibadah umat terdahulu. Tidak perlu kita lihat itu. Bentuk nazar pada masa jahiliyah. Tidak perlu juga kita bahas itu. Nazar dalam syariat Islam. Syariat Islam telah mengatur segala ketentuan yang berkaitan dengan nazar berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Allah berfirman yang artinya Al-Baqarah ayat 270. Apa saja yang kamu nafkahkan atau apa saja yang kamu nazarkan, sesungguhnya Allah mengetahuinya. Berarti itu dalilnya bahwa nazar tidak wajib. Tapi kalau sudah keluar lafaz, maka kita telah mewajibkan nazar itu atas diri kita. Bisa dipahami nih ibu? Oke, kita lanjut. Dalam sebuah ungkapan dikatakan, dalam sebuah hadis yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini perhatikan hadisnya, tadi ayat, ya, tadi ayat Al-Baqarah 270. Sekarang hadisnya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Apa kata Nabi? Innahu, sesungguhnya nazar itu la ya'ti bi khairin, tidak ada kebaikan di dalamnya. Oke, nazar itu tidak ada kebaikan di dalamnya. Wa inna ma yustakhraju bihi minal bukhli. Kalau ada orang yang melakukan nazar, Nabi mengatakan apa?
Sesungguhnya hal itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang kikir, yang bakhil. Loh, kok Ustadz nazar ada kaitannya dengan kikir? Mari kita lihat. Orang kalau kikir, pasti dia suka orang memberi, tapi dia tidak suka memberi. Itu sudah lumrah di mana-mana. Kalau orang kikir, kalau bahasa Gorontalo, bonggili. Kalau bahasa selatan apa Pak Ji? Seke. Mangkasar seke. Kalau Bugis, cetik. Apakah? Kurang lebih seperti itu. Apapun namanya, kikir. Kenapa dikatakan kikir? Orang kikir paling suka mengambil orang punya, menerima daripada memberi. Demikian pula kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, dia tidak yakin bahwa Allah itu Tuhan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha memberi, Maha mengasihi, Maha mengabulkan doa. Sampai dia tawar-menawar dengan Allah dengan lafaz nazar. Ya Allah, seandainya Engkau beri, berarti Allah tidak memberi selama ini. Ya Allah, seandainya Engkau mengabulkan, berarti Allah ini menyangkal apa yang dia katakan dalam Al-Quran. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, pasti ku jawab doa kalian. Berarti dia tidak yakin itu. Makanya Nabi bilang, fa'innahu la ya'ti bi khairin. Orang yang bernazar tidak ada kebaikan di dalamnya. Bisa dipahami, Bu? Nah, oleh sebab itu dikatakan di sini bahwa orang yang sering atau nanti dia merasa Allah kabulkan ketika dia tawar-menawar kepada Allah. Bisa dipaham, Bu? Kita lanjut. Kapan nazar dinyatakan sah atau tidak? Kapan? Nazar dinyatakan sah apabila dimaksudkan sebagai bentuk pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya begini, Bu. Pokoknya kalau nanti saya punya usaha ini berhasil, kita mau undang orang-orang pesta, ya, pokoknya orang mau mabuk. Contoh, berarti nazarnya mendekatkan diri kepada Allah atau bermaksiat? Ya, tidak sah nazar itu. Kalaupun terkabul, tidak boleh dilakukan, dosa dia dapat. Pokoknya kalau saya lolos P3K, kita mau bikin pesta sampai mabuk. Ini contoh. Ternyata betul dia lolos P3K, harus dilaksanakan. Mau bikin pesta sampai mabuk, haram hukumnya. Nah, itu tidak sah nazarnya. Bisa dipahami, Bu? Tapi kalau saya lulus P3K, insya Allah tetangga muka dan belakang, kita mau bikin woku balanga, kita mau berbagi semua yang muka belakang. Tapi kasih batas, yang ke belakang berapa rumah, yang di muka berapa rumah. Jangan bilang muka belakang, sampai mata memandang itu. Jadi perlu ada pembatasan. Kemudian nazar yang dibolehkan, suatu nazar dinyatakan sah pemberlakuannya apabila bertujuan mendekatkan diri kepada Allah dan tidak sah jika dilakukan untuk maksiat, seperti contoh yang sudah dilakukan tadi. Berikut, nazar bersyarat. Tadi sudah disebutkan syaratnya, ya. Oh, kalau saya lulus nanti saya mau begini, itu bersyarat. Dan nazar tidak bersyarat. Nazar bisa bersyarat dan tidak bersyarat. Pertama, nazar sudah saya sebutkan. Kedua, nazar tidak bersyarat atau disebut nazar mutlak. Nazar mutlak. Contoh, yaitu mewajibkan suatu ibadah atas diri sendiri karena Allah tanpa ada kaitan dengan apapun. Seperti, saya akan melaksanakan sholat tahajud 2 rakaat malam ini. Itu saja. Saya akan bedakan itu nazar dengan niat. Kapan itu niat? Ketika mau sholat, baru ada niat. Kalau nazar, kan tahajud tidak wajib. Tapi dia berkata, insya Allah sebentar malam, saya akan melaksanakan sholat tahajud 2 rakaat. Berarti, dia telah bernazar
malam itu sholat tahajud. Bisa dipahami nih? Itu tidak bersyarat namanya. Dan itu boleh selama nilainya ada usaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dia tidak bersyarat, pokoknya malam ini hilang ngana pedoi. Maksudnya paitua. Ya, paitua dia ada meminta, paituanya nak kasih. Sampai dia bernazar, malam ini hilang ngana pedoi. Tapi dia nak bilang kalau dia mau ambil dia. Tapi siapa lagi di rumah situ selain dia? Itu nazar tidak bersyarat. Boleh dilakukan? Saya tanya sekali lagi, boleh dilakukan? Ambil diam-diam uangnya suami? Boleh ibu? Rame ini. Saya tanya lagi, boleh mengambil uang suami tanpa ridha dan sepengetahuan suami? Sepakat? Ini gunanya majlis taklim. Kita belajar, ada yang dibolehkan oleh agama dan ada yang Allah haramkan. Contoh, selama ini suami selalu memberi nafkah kebutuhan. Selamat datang Om. Selama ini suami selalu memenuhi kebutuhan nafkah dan sebagainya. Tapi si istri berlebih-lebihan dalam memakai uang. 5 juta cukup 1 bulan, tapi istrinya mau kalau boleh 15 juta. Sedangkan kemampuan suami cuma 5 juta. Tapi dia tahu suami ada simpanan. Padahal suami sudah memberi semua 5 juta. Suami hilang mata, hilang dompet. Maka itu haram hukumnya. Karena terpenuhinya nafkah. Bisa dipahami Bu? Haram hukumnya. Tapi ini suami, yang boleh ini yang boleh. Ini suami sudah tahu-tahu dia gaji 5 juta. Dia kasih pak kita 1 juta untuk 2 bulan. Ada yang begitu? Yang tidak ada di sini. Gaji 5 juta, bilang nyanda supaya aman. Pokoknya gaji 5 juta tiap bulan, napa 1 juta, usahakan 2 bulan. DP mai tua jawab begini ibu, ini suami-suami kikir. Bagaimana Pak? 1 juta 2 bulan terlalu banyak. DP suami lagi yang heran, kenapa terlalu banyak Mama? Papa cukup 50.000. Itu bisa bikin sampai 5 bulan. Beli kalender 50.000 beli kalender, kamu mulai ranking Januari, Februari, Maret. Oke? Kalau seperti itu, maka dibolehkan kata Nabi, istri mengambil uang dari saku suaminya tanpa sepengetahuan dan ridhonya suami. Berarti kapan boleh, kapan tidak boleh. Jangan pukul rata. Oke. Nazar melakukan ibadah di tempat tertentu. Contoh, pokoknya insya Allah kalau saya dapat beli rumah tahun ini, saya mau sholat syukur di kampung, di masjid di kampung. Itu tidak boleh. Tidak boleh menazarkan melakukan ibadah di suatu tempat tertentu kecuali 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Aqsa. Selain 3 masjid ini tidak boleh. Bisa dipahami Bu? Berikut. Nazar untuk syekh, orang-orang tertentu yang kita hormati, nazar. Contoh,
Barang siapa yang bernazar kepada syekh, orang-orang tertentu yang masih hidup, dan tujuan nazar itu hanya memberikan sedekah karena ia seorang yang fakir dan memerlukannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka nazarnya sah. Contoh, kesiang ini guru taman pengajian Quran TPQ tidak ada gaji, oke, tidak ada fasilitas, tapi dia selalu ajar Quran pe anak baca Quran. Insya Allah kalau bulan ini saya ada kelebihan, saya mau kasih dia 500.000. Nazar tidak itu? Nazar. Ternyata ada kelebihan, maka boleh dia berikan 500.000 itu sebagai, bukan upah ya, sebagai bentuk perhatian terhadap orang-orang yang melakukan kebaikan. Tapi Ustadz, waktu kita bilang begitu, dia besok mati. Ini orang yang ada mengajar baca Quran meninggal. Sedangkan itu doi, itu kelebihan, nanti akhir bulan. Bagaimana hukumnya? Perhatikan. Namun jika orang tersebut telah meninggal dunia dan tujuan nazar itu sebagai permintaan bantuan, maka nazarnya dinilai sebagai maksiat. Oh sudah, meninggal nih orang ya, yang tadi. Saya mau kasih sama pengurus yang ada saja, tidak boleh. Karena yang dimaksud kepada dia sebagai bantuan. Tapi ternyata yang menerima bantuan sudah tidak ada, maka gugur dengan sendirinya nazar kepada orang tertentu seperti itu. Bisa dipahami, Bu? Nazar orang yang puasa dan tidak mampu melakukannya. Contoh, insya Allah pokoknya kalau kita asam urat ini baik, kolesterol turun, mah tenang, oke. Kita mau puasa 3 hari berturut-turut. Nazar apa namanya? Nazar asam urat atau nazar puasa? Ibu? Nazar asam urat atau nazar puasa? Nazar berpuasa ketika asam urat sembuh dan sebagainya. Maka hukumnya, perhatikan, bagi orang yang bernazar untuk melakukan puasa sesuai syariat Islam, akan tetapi ia tidak mempunyai kemampuan memenuhi nazarnya, ternyata asam urat sembuh, oke, mah naik, asam lambung naik, mau puasa jangan bilang 3 hari, setengah hari pun setengah mati, itu bagaimana hukumnya? Berarti niatnya nazarnya dengan kemampuan tidak berbanding, tidak seimbang. Maka perhatikan, akan tetapi ia tidak mempunyai kemampuan memenuhi nazarnya karena usia telah lanjut atau penyakit yang tidak mungkin membuat dia harus berpuasa. Maka ia berbuka dan wajib menunaikan namanya kafaratul yamin atau kafarat sumpah, seperti peristiwa ibu tadi dengan anaknya dan istri dengan suaminya. Namanya membayar kafarah. Oke? Atau memberi makanan untuk 1 orang miskin setiap hari selama 10 hari. Jadi hukum kafaratnya sama seperti kafaratul yamin, kafarat sumpah. Oke? Tadi dia puasa berapa hari, Ibu? Bilang 3 hari. Ternyata tidak bisa karena alasan sakit. Maka dia wajib memberi makan 10 orang fakir miskin setiap hari 1 orang. Berarti 10 hari. Tapi Ustadz ternyata juga mau kasih makan juga tidak bisa, Ustadz. Dari siapa? Kalau kita mau makan setengah mati. Susah. Ya? Susah dan lain sebagainya. Nanti kalau itu kita bahas jadi panjang ceritanya, karena itu sudah berbicara kafarat sumpah. Ya? Insya Allah di waktu yang akan datang. Dan yang terakhir, bersumpah memberi sedekah dengan harta. Barang siapa yang bersumpah memberi sedekah dengan seluruh harta yang dimilikinya, atau ia mengatakan, hartaku aku sedekahkan fisabilillah semuanya. Ini
kadang-kadang terjadi bagi orang yang punya anak cuma satu, apalagi yang tidak punya anak sama sekali. Ada begitu toh? Atau kadang-kadang ada anak tapi bikin sakit hati. Sampai dibilang pokoknya kalau kita mati kasih penghuni ini harta-harta. Oke, ada yang begitu juga kan? Nah, ingat ibu, peristiwa terjadi di zaman Rasul. Seorang sahabat hanya mempunyai seorang anak perempuan. Nah, bangsa Arab kala itu, bila seorang wanita, anak perempuan menikah dengan suaminya, maka seluruh kehidupan istrinya akan menjadi tanggungan suami. Bisa dipahami, Bu? Apa yang terjadi? Orang ini orang dermawan, jatuh sakit, dan dia sudah merasakan tanda-tanda bahwa dia tidak akan hidup lama. Maka datanglah Rasulullah membesuknya di kala sakit. Sebelum dia meninggal, apa yang dia katakan kepada Rasulullah? Ya Rasulullah, sesungguhnya aku ingin memberikan semua hartaku ini fisabilillah, di jalan Allah. Nabi bilang apa? La, tidak boleh. Ini mau kasih semua? La. Bagaimana kalau separuh? Nabi bilang la, tidak boleh. Kemudian apakah? Ya Rasulullah, bagaimana kalau seperempat? Oke, Nabi bilang itu pun masih banyak. Baru Nabi berkata, innaka antazara warasataka agniya khairun min antazara alatan yatakaffafunan nasa. Hei, Nabi bilang kepada sahabat tadi, bagimu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan itu lebih baik bagimu daripada engkau tinggalkan mereka menjadi beban bagi orang-orang lain. Sekarang orang ada harta, okay? Orang tidak wariskan kepada anak karena marah, kemudian itu anak hidup miskin, jadi beban tidak bagi orang lain, jadi beban. Ini yang agama larang. Jadi harus tetap memberikan haknya sebagai ahli waris. Bisa dipahami, Bu? Barangkali terakhir sekali dikatakan di sini, kafaratun nazar idza lam yusammi kafaratul yamin. Kafarat nazar jika tidak disebutkan secara mendetail maka digolongkan sebagai kafarat sumpah. Oke, sekarang ibu tidak sebutkan berapa hari, cuma mau bilang pokoknya kalau sampai kita jadi begini kita mau puasa. Dia tidak bilang ini puasa apa, puasa berapa lama. Oke, jadi paham ini? Cuma yang penting kita mau puasa. Berarti puasa terus itu masuk, dan itu tidak mungkin dia dapat lakukan setiap hari puasa, tidak mungkin. Maka untuk menebusnya sama dengan hukumnya membayar kafarat sumpah. Itu bukan nazar lagi, tapi sudah dianggap sumpah dia terhadap suatu ibadah yang Allah tidak wajibkan. Barangkali cukup, Ibu. Sampai di situ dulu. Ini yang terakhir kali ini, saya lupa. Orang yang bernazar belum sempat melaksanakan tiba-tiba meninggal. Yang bernazar ini, Ibu, belum melaksanakan tiba-tiba meninggal, maka wajib bagi walinya untuk melaksanakan niat nazarnya. Di sini disebutkan yaitu apa namanya? Wali. Itu walinya siapa? Kalau anak perempuan walinya siapa? Walinya bapaknya. Kalau bapaknya tidak ada, siapa wali pengganti? Saudara laki-lakinya. Kalau saudara laki-lakinya tidak ada, kakeknya. Naik ke atas dulu. Ayah dari ayahnya, berarti kakek. Bisa dipahami nih, Bu? Kalau kakek tidak ada, bapak sudah tidak ada, saudara kandung juga tidak ada, saudara laki-laki seayah, lain ibu. Saudara papa yang laki-laki tapi lain ibu, satu satu marga. Itu tidak. Ustadz tidak ada papa,
sudah tidak ada kakek, sudah tidak ada saudara laki-laki, sudah tidak ada lagi apa lagi? Saudara laki-laki ayah yang seayah. Siapa lagi sesudah itu? Ya, saudara laki-lakinya kakek. Mau adik, mau itu. Ustaz sudah tidak ada begitu juga Ustaz. Biar bagus tidak ada. Ucapkan la haula wala quwata illa billah. Kalau begitu urusan diri jo. Sudah ada semua. Kalau saudara laki-laki satu ibu, lain bapak, berarti lain marga. Tidak masuk. Tidak masuk. Jadi jalur laki-laki yang dipakai. Nah, yang saya sebutkan tadi, itu disebut dengan zawil arham kalau dalam ilmu waris. Apa itu zawil arham? Orang yang berkeluarga utama. Keluarga utama. Kalau seandainya keluarga utama tidak ada, yang saya sebutkan tadi itu, baru mencari zawil hukuk. Apa itu zawil hukuk? Anak laki-laki dari saudara laki-laki. Oke? Atau cucu laki-laki dari anak laki-laki, bisa juga cucu laki-laki, oke, dari saudara laki-laki. Saya punya saudara laki-laki, cucunya, saudara saya laki-laki, punya anak laki-laki, kawin punya anak laki-laki lagi, berarti cucu dari saudara laki-laki. Itu disebut dengan zawil arham, yang punya kaitan keluarga utama. Tapi kalau sepupu, oke, sepupu, itu mereka nanti menerima warisan kalau yang utama sudah tidak ada. Atau tidak ada lagi. Tinggal yang punya kekerabatan. Ya, nah, baru mereka bisa menerima warisan. Sama dengan yang berkaitan dengan perwalian. Oke, terima kasih. Silakan kalau ada pertanyaan untuk 5 menit. Ya. Boleh kasih keras sedikit Ibu? Ya, kasih keras. Ya. Misalnya saya punya nazar. Ya. Nazar saya ini tidak ada yang tahu. Nah, keluarga, anak, semua tidak tahu. Tiba-tiba saya meninggal. Hukumnya bagaimana? Baik, tadi kan disebutkan nazar, kemudian meninggal sebelum melaksanakan, maka walinya wajib melaksanakan. Sekarang tidak ada yang tahu, hanya ibu dan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kalau seperti itu, maka itu wa ilallahi turja'ul umur, kata ulama. Kembalikan urusan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu Ibu, tadi dikatakan nazar tidak ada kebaikan di dalamnya kecuali oleh orang-orang yang kikir, tapi kita sudah lakukan. Sebelum kita laksanakan itu nazar tadi, meninggal. Apa? Nabi katakan begini, Ibu, apakah sebelum meninggal Ibu tidak pernah bikin kebaikan-kebaikan yang lain? Pasti ada kan? Minimal sholat, apalagi taklim, apalagi sedekah, zakat, ada semua kan itu. Katakanlah tidak seperti orang-orang saleh, tapi ada. Apa kata Nabi? Ittabi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Perturutkan keburukan itu dengan kebaikan, niscaya kebaikan akan menghapus keburukan itu. Jadi kan nanti ditimbang amal. Hanya Allah dan saya yang tahu. Sebelum saya sempat bilang saya meninggal, berarti nazar saya tidak ada yang tahu kecuali saya dan Allah. Sedangkan soal mati ini bukan kuasa kita, tapi kehendak Allah. Maka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu kalau orang sholat jenazah Ibu, ini sholat jenazah, pasti imam akan baca apa? Allahumma ghfir laha, atau Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha wa nawwir qabraha waskinnaha fi jannatik. Baru di Allahumma ja'al, ya Allah, di pokok saja artinya. Dikatakan ya Allah ampuni dia, maafkan dia, rahmati dia, luaskan rezekinya, tempatkan dia di surgamu. Ya Allah, jadikanlah pasangan yang dia tinggalkan
dia memperoleh pasangan yang lebih baik. Keluarga yang dia tinggalkan dengan keluarga yang lebih baik. Oke, ya Allah, jadikanlah pula baginya segala sesuatu yang tidak diketahui dan yang tidak nampak. Engkau Allah Tuhan Maha Pemaaf lagi Maha Mengampuni. Itu doa ketika sholat jenazah. Yang diucapkan siapa? Orang yang hidup. Bisa paham ini? Makanya itu sunnah kalau sholat jenazah itu bikin 3 saf, sekalipun yang cuma 5 orang. Pertama imam, sisa berapa kalau 5? Sisa 4. Mau bikin 3 saf bagaimana caranya? Ya, 2 1 1. Iya tak? Kan imam 1, di belakang 2 1 1. Karena Nabi mengatakan siapa yang mati kemudian fayusalli alaihi ummatun yablughuna thalathata sufuf illa ghufiralah. Seseorang yang mati dan bila disolati oleh sekelompok orang yang terdiri dari 3 saf, maka yang disolati akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan dia punya jumlah, oh makin banyak orang itu makin bagus. Betul tidak? Tapi jumlah safnya. Karena hadis Nabi mengatakan begitu. Bisa paham, Bu? Halo, Ibu. Yuhu. Ibu. Ibu. Halo. Ibu Nur. Ya, sudah ya. Karena yang bertanya Ibu, jadi mesti tanya Pak Ibu. Ada lagi? Terakhir? Ada? Oh iya, Ibu Hajah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Di videonya tidak ada. Iya. 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 Saya jelaskan dulu perbedaan niat dengan nazar. Kalau niat, ini penting ya. Kalau niat berbarengan dengan perbuatan. Seperti usalli fardhu subhi rakaatain mustaqbil Allahu akbar, langsung sholat. Kalau nazar rencana pun ada dengan syarat, ada tidak pakai syarat. Kalau saya nanti, kan berarti dia sudah ada niat, tapi dia pakai syarat. Kalau saya lulus nanti, berarti nazar. Karena nanti lulus baru dia laksanakan niatnya. Tapi kalau niat, saat itu ibu niat wudhu, saat itu juga harus segera wudhu. Tidak boleh niat wudhu subuh, nanti maghrib baru ambil sembahyang. Kira-kira supaya ada orang ajar begitu? Biar itu dia bodok-bodok, dia mau ajar begitu tuh orang. Jadi itu perbedaan nazar dengan niat. Sekarang saya niat mau berkurban tahun ini. Oke. Maka dibentuklah kelompok kurban. 2,5 juta, 1 orang kali 7, 1 ekor 1. Tiba DP waktu nyendak ganap 1 ekor, cuma 1/4 ekor. Berarti kambingkan saja. Urusan dia tidak mampu itu urusan rezeki dia dengan Allah. Innallaha yabsutu rizqa liman yasha' wa yaqdir, kata Quran. Sesungguhnya Allah yang menentukan rezeki dan Allah juga yang membaginya terhadap makhluknya. Tapi dengan catatan, betul-betul kesiannya ada doi. Ini kan ininya ada doi, ada 2 macam. Ada betul-betulnya ada doi dan ada backing serupanya ada doi. Itu dia yang berdosa. Dia sudah masuk juga bisa kategori nazar. Tapi kalau dia ada, kemudian tiba-tiba yang namanya manusia ya, sekurang 2-3 hari,
Datang orang pinjang. Ibu kasihan tolong, kasihan begini. Yang ada minta tolong semua di lantai di pemuka. Nah ini ibu ini kasihan, pangkasihan orang. Ya apa kasihan? Begini kasihan ibu begini. Kombar apa? Gue cuma 2,5 juta. Insya Allah nanti 2 hari tak kasih pulang. Tuh, sudah. Kasihlah 2,5 juta. 2 tahun lo bakal lahir. 2 tahun lo bakal lahir. Sampai terakhir sudah mampu buat di Facebook. Setan. Ada orang buat pinjam doi sudah tahu diri. Dia bilang DP orang. Tapi ibu-ibu yang lain tahu siapa yang dia maksud. Itu fitnah namanya. Karena disebarkan. Betul. Dia mesti kasih pulang. Cuma karena kasihan dia nak pernah jaga ganap ini 2,5 juta. Jadi paham? Oke. Cukup Ibu Hajah? Oke. Sebagai penutup, saya ingin ambil satu cerita. Boleh? Satu orang murid bertanya kepada guru. Guru sudah baca tidak? Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 270. Ayat 270. Gurunya tanya, ya saya sudah baca. Apa maksudmu? Kan di ayat itu Allah berfirman, al-fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah itu lebih kejam daripada membunuh. Kenapa begitu? Gurunya bilang, kau mau tahu kenapa fitnah lebih kejam daripada membunuh? Kau pulang ke rumah. Ambil kemoceng. Tahu kemoceng Ibu? Bulu-bulu ayam. Datang ke sini bawa kantong plastik. Baru kau cabut satu-satu itu bulu-bulu ayam. Kasih masuk di kantong. Datang ke sini. Datang dia. Cabut. Gurunya bilang, sudah tidak ada lagi bulu yang tertinggal? Tidak. Semua sudah di kantong. Gurunya bilang, sana ada bukit. Ada bukit. Kau bawa itu kantong yang ada bulu-bulu tadi. Sampai di atas bukit. Tunggu angin tiup. Baru kau buka. Datang angin. Terbang tuh bulu-bulu, timur, utara, selatan, sampai tidak ada satupun helai bulu burung ayam yang tertinggal di kantong. Dia datang, guru selesai. Apa jawabannya? Guru bilang, tunggu, ngana balik ulang ke gunung tadi, kau ngana kumpul ulang tuh bulu-bulu ayam tadi. Dia bilang, guru, kalau nyanda ingat guru, lantai ngana. Mana mungkin? Apa yang sudah berterbangan ke arah utara, timur, dan selatan saya bisa kumpulkan lagi. Gurunya berkata, seperti itulah fitnah. Bila telah kau sebarkan, tidak mungkin kau kumpulkan kembali. Ingat, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Yang lakukan keburukan seberat debu pun akan kau lihat. Tiap helai bulu yang berterbangan akan memberatkan timbangan amalmu di akhirat kelak nanti. Dan ini lebih dahsyat kemajuan teknologi. Dimuat di Facebook, satu dunia akan baca dan tidak mungkin Anda tarik itu dari telinga dan mata orang. Setiap telinga yang mendengar, mata yang menyaksikan akan ditimbang sebagai saksi di yaumil mahsyar. Itu fitnah. Jadi paham bro? Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah ceramah agama. Semoga